Halo, selamat datang teman-teman semua. Pada kali ini, aku pengen nunjukin sebuah machine learning yang sangat sederhana, hanya dengan 30 data. Datanya adalah sebuah hubungan antara years experience atau lama waktunya seseorang bekerja dengan gaji yang dia dapatkan. Di sini contohnya 1,1 tahun. Dia akan memiliki gaji sebesar 39.343. Begitu seterusnya. Dari 30 data ini kita pengen nentuin atau memprediksi berapa gaji yang pantas didapatkan oleh seseorang dengan jumlah pengalaman sekian lama. Nah, datanya memang sangat sederhana, tapi prinsip-prinsip yang digunakan dalam machine learning ini bisa juga diaplikasikan untuk data yang lebih besar. Baik, langsung saja kita masuk ke Jupyter Notebook. Di sini saya sudah mempunyai sebuah data. Link download dari data ini akan saya sediakan di deskripsi. Nama datanya adalah salary_data.csv. Kemudian di sini ada Jupyter, kita buka Jupyter Notebook-nya. Hal pertama yang harus kita lakukan tentu saja import pandas spd. Kemudian setelah itu kita load data dalam salary_data.csv seperti biasa. Lalu yang biasa saya lakukan adalah memasukkan df.head, yaitu untuk melihat bagaimana struktur data tersebut secara langsung. Di sini kita akan mendapat 5 sampel teratas dari data yang kita miliki. Setelah itu kita perlu juga untuk mengetikkan df.info untuk melihat deskripsi singkat dari data yang kita miliki. Di sini kita lihat range indeksnya ada 30 entries dari 0 sampai dengan 29. Kemudian kolomnya ada 2. Dan yang penting juga di sini kita lihat years experience ada 30 non-null yang bentuknya float. Non-null artinya sebuah angka, suatu angka lah seperti itu. Kemudian salary juga 30 suatu angka tertentu, bentuknya adalah integer. Dari dua keterangan ini yaitu years experience dan salary, kita bisa melihat bahwa jumlahnya sama-sama 30. Artinya kita tidak perlu melakukan cleaning data karena tidak ada data yang hilang. Kedua kolom ini memiliki data yang lengkap. Kemudian type-nya adalah float dan integer. Selanjutnya, karena kita tidak perlu melakukan cleaning, maka kita bisa lanjut ke proses filtering, yaitu kita membuat X dan Y seperti biasa. X di sini adalah df.ilog. Kita masukkan semua baris, kemudian semua kolom kecuali kolom terakhir. Artinya kolom terakhir di sini adalah yang salary. Ini tidak kita masukkan dalam X. Yang X hanya years experience. Kemudian Y kita masukkan hanya kolom terakhir atau salary. Untuk lebih meyakinkan kita bisa mengecek langsung, misal X masukkan. Nah, years experience itu adalah X. Kemudian Y di sini adalah salary. Nah, setelah itu saya biasa menghapus agar lebih rapi. Nah, setelah itu kita masukkan atau kita pisah data kita menjadi dua bagian, yaitu kita sebut saja X-train dan Y-train, ya train dan test lah. Kita masukkan from sklearn.model_selection import train test split. Kita akan split data yang kita punya menjadi dua bagian. Kita sebut saja X-train, X-test, Y-train, Y-test sama dengan train test split, X, Y. Test size-nya di sini kita gunakan sepertiga, artinya 30% itu akan kita gunakan sebagai data testing. Sementara 70% sisanya akan kita gunakan untuk train model yang kita punya. Random state di sini kita masukkan 0, artinya data train maupun testing itu datanya tetap, tidak di random setiap kali kita menjalankan program ini secara ulang itu. Jadi kita memiliki data train yang tetap, kita juga memiliki data testing yang tetap. Setelah itu kita buat atau kita masukkan modelnya from sklearn.linear model import linear regression, linear regression. Lalu kita feed ke dalam data training yang kita punya, regressor.feed X-train, Y-train. Karena kita akan
menggunakan X-train dan Y-train sebagai data training. Setelah itu kita masukkan Y-pred atau Y yang ingin kita prediksi. Di sini kita sudah membuat modelnya. Setelah itu kita prediksi data Y menggunakan X-test, data X yang kita gunakan untuk testing. Regressor.predict per X-test, kita akan predict Y-nya berapa gitu. Setelah itu kita visualisasi menggunakan matplotlib.pyplot splt, kita scatter X-train dan Y-train dengan menggunakan warna green. Di sini adalah X-train dan Y-trainnya. Atau data yang kita gunakan untuk training. Kita plot seperti biasa, kemudian kita berikan title years experience versus salary. Kita berikan X label years experience, kemudian untuk Y labelnya kita gunakan salary. Begitu juga untuk data test, kita buatkan atau kita visualisasikan dalam bentuk grafik seperti ini. Maka kita dapatkan ini grafik untuk training, kemudian ini grafik untuk testing. Setelah ini semuanya sudah selesai dan yang terakhir kita lakukan adalah memprediksi sebuah angka baru, yaitu kita memprediksi years experience baru yang tidak ada dalam data yang kita punya. Kita ingin memprediksi berapa gaji yang akan didapatkan oleh seseorang dengan pengalaman tertentu. Kita buat variabel baru di sini, salary pred, regressor.predict. Misal kita masukkan 15 tahun, maka kita print the salary for that amount of years experience is salary pred yang ini. Nah, dari 15 tahun pengalaman, kita bisa melihat bahwa gaji yang harusnya atau yang pantas didapatkan adalah $167.005. Kita coba uji dengan memasukkan angka lain. Misal seseorang memiliki pengalaman selama 20 tahun. Berapa gaji yang akan didapatkan? Ya, gaji yang didapatkan adalah $213.735. Bagaimana misal 200 tahun? Maka gajinya akan sangat tinggi, yaitu $1.896.004. Begitu seterusnya. Ini akan bisa ditentukan secara otomatis oleh machine learning yang kita punya. Demikian tutorial pada kesempatan kali ini. Ini memang sangat sederhana, tapi prinsip atau cara kerja pada data yang sederhana ini dapat diaplikasikan pada data-data yang lebih besar. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.